Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Namun, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila saya upload video baru. Oke. Masyarakat Indonesia memang terkenal sebagai penyuka kisah-kisah horor dan cerita berbau mistis. Kisah-kisah misterius yang terjadi nyatanya selalu menimbulkan rasa penasaran tersendiri. Tak heran, konten-konten berbau mistis baik di media sosial maupun di YouTube selalu berhasil menarik perhatian netizen. Hal yang cukup menyita perhatian adalah lokasi-lokasi yang dianggap angker dan tak jarang berakibat sebuah kecelakaan. Berkaitan dengan itu, transportasi umum yang dianggap mistis pun mampu menarik perhatian publik, seperti kisah bus hantu yang pernah terjadi. Seperti yang baru-baru ini viral adalah kisah bus hantu Bekasi Bandung yang ramai diperbincangkan. Ternyata itu bukanlah pertama kalinya kendaraan umum menjadi objek kisah misteri. Sebelumnya juga pernah terjadi kisah-kisah horor di sebuah daerah yang melibatkan transportasi umum. Berikut ini beberapa kisah horor naik bus hantu. Pengalaman mistis naik bus hantu Bekasi Bandung. Pengalaman mistis naik bus hantu Bekasi Bandung. Kisah mistis ini dialami oleh pria bernama Habib Agus Kurnia dan dibagikan di Instant Story @hibusto. Habib membagikan pengalaman mistisnya saat naik bus dari Cikampek menuju ke Bandung. Ia merasakan banyak kejanggalan dari bus yang tengah ia tumpangi tersebut, mulai dari penumpang yang duduk tegap dengan muka pucat dan terdiam, hingga bau anyir yang tercium tiba-tiba di dalam bus, dan melihat botol minuman mineral yang dipastikan saat ini sudah tidak diproduksi lagi. Botol minuman itu diketahui diproduksi tahun 2004 yang lalu. Gue melihat orang-orang pas lampu bus nyalain pada tegang dan pucat. Duduknya benar-benar tegap, tapi mukanya pucat. Masa jam 8 malam itu lampu bus kayak nyala mati. Logika gue, mungkin dinyala matiin gitu, takut ada copet atau gimana lah, biar pada tahu tulisannya. Pemilik akun @hibusto ini juga merasa perjalanannya begitu lama, lalu ia mencoba untuk memotret keadaan dalam bus. Untungnya, ia turun dari bus hantu tersebut di terminal dengan keadaan selamat. Hal aneh terakhir yang ia alami adalah si kondektur tak mau terima ongkos darinya. Gue kasih uang dan bilang, "Pak punten, saya tadi belum bayar," dan kernetnya malah bilang, "Mangga turun aja nggak apa," ujar kondekturnya. Yang kedua, naik bus hantu tahun 1965 dari Banyuwangi ke Sidoarjo hanya ditempuh 5 menit. Sebelum kisah viral bus hantu Bekasi Bandung, ada kisah yang juga pernah dialami seorang wanita asal Sidoarjo. Kisah ini diberikan melalui akun media sosial Twitter @s_kemesfest. Salah satu netizen menceritakan kisah seorang wanita yang pernah mengalami keadaan horor di dalam sebuah bus. Wanita ini baru saja mendapat pekerjaan di daerah Waru, Sidoarjo. Baru memulai pekerjaannya, pembuat wanita ini masih kerap pulang pergi ke daerah asalnya di Banyuwangi. Ia kerap bolak-balik lantaran harus masih mengemasi barang-barang untuk dibawa ke Sidoarjo. Suatu ketika, wanita ini mendapatkan bus dari Sidoarjo ke Banyuwangi dengan jadwal agak malam, yaitu pukul 9 malam. Ia duduk di salah satu bangku kosong dan meletakkan tas di sebelahnya. Anehnya, semua penumpang dalam bus ini mengenakan baju berwarna putih dan wajahnya juga tertutup kain senada. Mulanya, wanita ini mengira bahwa mereka adalah rombongan yang hendak berwisata ke Bali. Selama perjalanan, tak ada yang aneh yang membuat wanita ini merasa ada yang janggal. Bus akhirnya sampai di tempat tujuan, namun tidak masuk ke area terminal.
melainkan hanya sampai di pintu utama saja. Wanita itu turun dan langsung dihampiri oleh satpam yang berada di pintu gerbang terminal tersebut. Si satpam mengatakan bahwa seluruh teman-teman tersebut adalah pocong. Mendengar hal itu, wanita tersebut langsung lemas. Yang membuatkan semakin kalut adalah ketika melihat jam di tangannya. Ia baru menyadari bahwa selama perjalanan dari Sidoarjo ke Banyuwangi hanya memakan waktu 5 menit saja. Secara normal, waktu yang ditempuh dari Sidoarjo ke Banyuwangi adalah 5 jam dengan jarak 300 km. Saat mengecek karcis, ia melihat bahwa karcis itu adalah karcis yang diproduksi tahun 1965. Rumornya, pada tahun 1965 sempat terjadi kecelakaan bus yang mengenaskan. Kala itu kendaraan tersebut terisi penuh dan masuk ke jurang hingga mengakibatkan semua orang di dalamnya meninggal dunia. Oke, cukup cerita kali ini. Untuk cerita selanjutnya bisa Anda buka di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.